Selamat berbuka puasa, sehat-sehat Ibu. Silahkan. Oh my god, pusing, pusing. Oke. Datanglah ke kota Semarang saat bulan suci Ramadan. Ibu kota Jawa Tengah ini punya banyak cerita penuh keberkahan, termasuk diantaranya tradisi ketika menjalankan ibadah puasa. Lebih dari 9 tahun, Ahmad Basrin sibuk menyiapkan bahan makanan untuk berbuka puasa di Masjid Jami Pekojan Semarang. Selama bulan Ramadan, Marbot asal Bojonegoro berusia 51 tahun ini menjadi juru masak bubur India, hidangan khas berbuka di masjid ini. Sama seperti bubur pada umumnya, beras menjadi bahan utama. Takarannya, 1 ember beras memerlukan 6 ember santan encer. Ahmad dibantu oleh warga lain memasak bubur India. Semuanya adalah laki-laki. Mereka sudah biasa memasak menu ini setiap tahun. Bubur dimasak mulai jam 2 siang. Aneka sayur dan rempah dimasukkan ke panci, termasuk kuah kaldu sapi. Masjid Jami Pekojan Semarang yang berlokasi di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah ini dibangun pada 1309 Hijriah atau usianya lebih dari 135 tahun. Sejak tahun 1960-an, selama bulan suci Ramadan, masjid ini menyediakan makanan gratis untuk berbuka, di mana bubur India adalah menu khasnya. Jadi Pak, saya penasaran kenapa menu utama untuk berbuka di masjid ini bubur India. Memang dulu masjid ini banyak orang Indianya atau seperti apa ceritanya? Ya ini memang dari awal sudah bubur. Kita berbuka, lama-lama yang itu sebutannya dari air lainnya sebutan bubur India aja. Karena kita mungkin dinisbatkan ke India itu sejarah. Oh oke. Berarti dalam sejarahnya masjid ini pernah menjadi persinggahan orang-orang dari Gujarat di India. Ya. Begitu? Ya. Dalam sehari, rata-rata masjid ini memerlukan 20 kg beras untuk dijadikan bubur India. Karapancinya tembaga, penghantar panas yang sangat baik. Kaki saya kepanasan. Belum lagi asapnya ya. Padahal kalau tiap bulan Ramadan seperti ini kalau aktivitas masak bubur. Nah ini buburnya akan matang selama untuk satu jam? satu jam paling lebih sedikit. Selama 1 jam harus diaduk terus karena kalau tidak nanti bisa gosong ya, ada bagian yang gosong. Pada ini cukup berat loh. Kalau masih encer masih ringan. Kalau sudah mengental, semakin kental, semakin berat. Ini cukup pegel loh. Mari coba dilanjut. Oke. Meski usianya lebih dari setengah abad, Ahmad cekatan memasak bubur India dalam jumlah besar seperti ini. Ia memasak dengan sukarela. Ya, kita kan sebagai manusia yang harusnya kan yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kita mau berbagi apa yang kita bisa gitu. Dan kita bisa membantu tenaga, kita juga membantu tenaga gitu. Bumbu-bumbu itu saya sudah tahu. Ada pula Arianto yang menyiapkan peralatan makan. Sama halnya dengan Ahmad, warga Kelurahan Purwodinatan ini senantiasa membantu kegiatan berbuka di bulan penuh berkah. Kerja sebagai karyawan toko, bagi waktunya gimana? Kalau selama Ramadan sibuk nyiapin begini? Kalau membantu waktunya ya kita sholat. Luhur, setelah sholat luhur kita bantu sebentar, setelah itu kita kembali lagi ke kerja. Toko. Nanti pulang kerja, kembali lagi ke sini full sampai selesai. Selama Ramadan, masjid ini menyediakan rata-rata 200 mangkuk bubur India gratis untuk buka puasa. Sayur berkuah santan ini semakin menambah cita rasanya. Kali ini menunya telur rebus, tapi menu atau lauknya ini setiap hari bisa saja berbeda-beda ya. Kadang gulai kambing, kemudian opor ayam, itu juga bisa jadi. Ayam goreng juga bisa jadi ya Pak ya? Jadi banyak sekali. Nah biasanya lauknya ini memang ada donatur yang berkenan untuk membantu. Jadi selama bulan Ramadan,
donatur inilah yang akan menyediakan lauk pauk pelengkap bubur Indianya. Bubur India dengan lauknya sudah lengkap, tinggal disajikan. Karena akan disantap dengan lesehan, ratusan mangkuk bubur India ditata di lantai teras masjid. Ini sudah jam 4 sore, buka puasa sekitar jam 6 sore, jadi ada waktu 2 jam. Ini sih masih panas ya, aromanya menggugah selera sekali. Saya nggak tahu, nanti mungkin 2 jam lagi ini sudah dingin. Gimana ya rasanya nanti ya? Nanti saya akan coba seperti apa. Kalau kata warga di sini, bubur di masjid ini enak. Tak hanya bisa disantap saat berbuka di masjid, bubur ini juga dibagikan kepada warga sekitar untuk dibawa pulang. Sampai mengantre loh. Selamat berbuka puasa, sehat-sehat Ibu. Silahkan. Wah, jam 4 sore, warga semakin banyak yang datang. Bahkan ada yang datang dari luar Kecamatan Semarang Tengah demi berbuka dengan bubur India khas masjid ini. Wiwin Setiawan misalnya. Ini memang hampir tiap hari kalau bulan Ramadan pasti ambil bubur dari sini. Iya, Kenapa? iya, karena buburnya rasanya ada rasa rempahnya juga, jadi terasa lain lah. Cocok di lidah ya? Ya, semoga ini tetap lanjut saya sampai mungkin jangka lama lah. Jangan sampai berhenti. Ngangen ini rasanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Beduk dan azan maghrib berkumandang, pertanda waktunya berbuka puasa. Ratusan warga duduk di teras masjid dan menyantap bubur. Kali ini, semangkuk bubur India disajikan dengan berbagai takjil dan minuman dingin. Makan beramai-ramai bersama warga seperti ini terasa hangat bagi saya. Bubur India ini menarik sekali rasanya. Gurih karena memang ada santannya. Kemudian juga mirip sekali kalau masakan India itu mirip dengan masakan Indonesia ya. Karena setiap masakannya menggunakan rempah-rempah yang cukup tajam. Jadi saya suka. Pedas, gurih. Terlepas dari rasanya nikmat, berbuka di masjid ini bersama dengan warga lainnya, sensasi tersendiri bagi saya. Karena warga yang mungkin tidak saling mengenal, bertemu di sini, saling silaturahmi, itulah maknanya, kekeluargaan yang didapat ketika berbuka puasa di masjid ini, memakan bubur India bersama-sama. Ya, bubur India menjadi magnet tersendiri masjid ini. Bahkan, warga yang ikut berbuka tak hanya yang tinggal di dekat masjid saja. Nggak mau ketinggalan, kepengen momen itu selalu kita ingat bahwa dengan adanya kebersamaan, berbuka puasa bersama-sama, insya Allah mendapatkan berkah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sih Kak, itu jadi rempah-rempahnya kerasa juga. Seneng sih soalnya gabung jadi satu sama warga di sini sekitar pada membaur. Usai berbuka, warga sholat maghrib berjamaah. Tradisi berbuka dengan bubur India mempersatukan mereka. Sisa-sisa usaha saya akan saya sumbangkan 1 atau 2 jam ke masjid. Pukul 6 pagi, Dharma bersiap memulai aktivitas rutinnya membersihkan masjid. Warga Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah ini adalah relawan komunitas resik-resik Masjid Kota Semarang. Istri dan kedua anaknya kerap membantunya menyiapkan alat kebersihan. Selamat pagi, Mas. Gimana, udah siap kita akan beraksi? Siap. Jadi bersama Masnya kita akan bersih-bersih masjid di Semarang. Ya? Semarang, oke. Ya? Udah siap berangkat ya? Siap, berangkat. Oke. Pamit ya Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum.
Mobil inilah yang menjadi teman setianya berkeliling kota Semarang saat melakukan aksi bersih-bersih masjid sejak bergabung dengan komunitas Resik-Resik Masjid Kota Semarang pada 2018. Mas Dharma, ngomong-ngomong kenapa sih mau terlibat di komunitas Resik-Resik Masjid seperti ini? Saya yang pertama, umat Islam itu bisa bangun masjid besar dan megah, tapi untuk perawatannya kurang. Karena itu saya pribadi tertarik untuk merawat atau membersihkan masjid ini. Tapi pernah nggak merasa, aduh capek juga nih, kita nggak dibayar, ikhlas mengerjakannya, gimana nih soal itu? Iya, itu biasanya pada saat mau berangkat berangkat bersih masjid itu timbul rasa seperti itu. Tapi setelah sampai di masjid, ketemu teman-teman di sana, hati jadi plong, jadi enak, jadi lega. Jika ada anggota komunitas yang tak membawa kendaraan, Dharma biasa menjemputnya. Dengan membawa penghisap debu, Yoyo ikut ke mobil kami. Ia bergabung dengan Resik-Resik Masjid Kota Semarang sejak 2022. Usianya 62 tahun. Masjid Al-Istiqomah di Kelurahan Serondol Wetan adalah tujuan pertama kami. Di masjid ini puluhan relawan lainnya telah menunggu dan siap melakukan aksinya. Resik-Resik Masjid Kota Semarang didirikan pada 12 Juni 2017. Hingga Maret 2024, komunitas ini memiliki 28 anggota aktif berusia 19 hingga 64 tahun. Mas Jojo, Ya. kenapa kepikiran mendirikan komunitas semacam ini? Oh, Dasarnya. oh iya. Ya, karena kita itu istilahnya menyadari bersihkan hati lah, bersihkan perbuatan-perbuatan kita yang dulu kita banyak dosa. Lah akhirnya ini dilampiaskan untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi pada awal terbentuk sempat mengalami kesulitan tidak untuk mengajak orang-orang, teman-teman bergabung. Ayo kita ikut Resik-Resik Masjid. Alhamdulillah tidak. Kegiatan keliling kota membersihkan masjid rutin mereka lakukan setiap Jumat mulai jam 8 pagi. Mereka berbagi tugas membersihkan setiap ruangan di masjid. Seluruh bagian masjid dibersihkan, tak terkecuali toilet dan tempat wudhu. Lumayan juga loh melakukan pekerjaan seperti ini. Mas Rio, ini kan sebenarnya Mas Rio juga bukan seseorang yang tidak punya pekerjaan begitu ya? Iya, betul. Nah ini bekerja, memiliki usaha furnitur, bagi waktunya gimana dengan kegiatan ini? Pokoknya kalau untuk hari Jumat sudah kita wakafkan waktu untuk diri pribadi ya, itu untuk bersih-bersih masjid. Ini biasanya kalau setiap mendatangi masjid, banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan begitu. Ini Betul. biasa sudah ada pembagian tugas atau gimana? Sudah ada. Jadi setiap kita mau aksi itu, kita kumpul, melingkar gitu, kita ada sambutan takmir, arahan dari pembina, kemudian sama pembagian tugas dari ketua gitu. Tapi kalau Mas Rio sendiri sudah melakukan semua pekerjaan, semua bagian? Alhamdulillah. Mendatangkan keberkahan, itulah yang memotivasi mereka membersihkan masjid secara sukarela. Sisa-sisa usaha saya akan saya sumbangkan 1 atau 2 jam ke masjid untuk sosial saya. Insya Allah sampai tutup usia saya. Terus seperti ini? Seperti ini saya. Akan saya sumbangkan tenaga saya untuk resik-resik masjid. Masjid selanjutnya yang akan dibersihkan adalah Masjid Al-Kautsar, masih di Kecamatan Banyumanik. Melakukan kegiatan dari masjid ke masjid secara sukarela, bukan tanpa tantangan. Kalau tantangannya ya banyak, dukanya banyak. Kita harus memang, karena ini kan kita memang kerja ke kegiatan sosial, kita harus mencari donatur, kita menyiapkan peralatan segala macam. Sebelum kita datang itu kan ada relawan yang memang survei dulu. Di saat survei pun kita ditolak, kita pernah ditolak karena alasan dia berbagai macam lah. Takut kita ini menjual sesuatu, kita punya paham tertentu. Padahal kita tidak menjual apapun, kita tidak menjual produk apapun, kita tidak ikut aliran apapun, kita benar-benar datang hanya membersihkan masjid.
Terus begitu sampai di masjid kita pernah Pak, kita sudah izin, itu tetap ditolak. Itu pernah ada. Meski memiliki 2 orang marbot, masjid ini masih memerlukan bantuan untuk membersihkan bagian tertentu. Alhamdulillah dengan kehadiran komunitas dari Resik Masjid ini sangat mendukung sekali, sangat berperan aktif pada masjid dan juga sangat terbantu dengan adanya tim dari Resik Masjid ini. Yang paling sulit itu dia bagian atapnya ini. Untuk kebetulan alatnya juga sangat terbatas ya untuk atap. Rasa kekeluargaan membangkitkan semangat mereka meski keringat bercucuran. Mencari ridho Allah tanpa berharap imbalan. Sebentar. Kota Semarang memiliki sederet masjid tua, dari yang megah hingga masjid kecil di sudut-sudut kota. Ada sebuah masjid kuno di kawasan Pecinan, Kota Semarang, letaknya tepat di Kampung Menyanan Kecil, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Semarang Tengah. Tak ada yang tahu pasti kapan Masjid An-Nur di Ponorogo dibangun. Menurut cerita Zufrida, masjid ini pernah dibongkar pada tahun 1965. Nama Diponegoro disematkan pada masjid ini. Dulu Pangeran Diponegoro memang sempat tinggal di sini atau seperti apa ceritanya? Saya kurang tahu pasti, mungkin cuman singgah gitu. Tempat persinggahannya Pangeran Diponegoro. Mungkin. Meski tak sebesar masjid tua lain, masjid ini banyak dikunjungi oleh warga luar Semarang. Sering lewat sini, kalau sholat duhur mungkin langsung ke sini mampir. Asar kalau lewat ya juga ke sini. Saya lihat masjid ini masjid yang agak kuno. Mungkin ada sejarahnya, tapi kayak kurang tahu sejarahnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau sholat sini itu lumayan adem. Meski berlokasi di kawasan Pecinan dan permukiman padat penduduk, warga Tionghoa yang tinggal di sekitar masjid memiliki sikap toleransi. Tradisinya lain-lain ya, jadi kita saling menghormati. Iya, saya kalau doa pagi saya nunggu setelah setengah 5, jam 5, jadi saya nunggu. Iya, jadi saya lebih konsentrasi. Dada membentuk cinta juga. Masih di Kota Semarang, denyut kehidupan Islami melekat di Kampung Santri, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang. Para santri di bawah asuhan Amin Budi Raharjo wajib menguasai tari sufi. Tangan di depan. Cukup agak puyeng ini. Bah, ini saya mau tanya, Abah mengajarkan, mewajibkan anak-anak di pondok pesantren untuk bisa menguasai sufi. Iya. Kenapa? Ya, karena memang untuk semacam pelajaran bagi pesantren yang lain, supaya memotivasi bagi mereka untuk bagaimana menempa diri, bagaimana mengolah diri dalam tari sufi. Karena tari sufi ada semacam upaya hidup itu harus ke dalam, mencari, menelisik, menelaah sifat-sifat yang tercela, dibuang. Dan ketika menemukan sifat yang baik, yang mahmudah itu
diekspresikan keluar melalui konsep cinta. For everything, everyone. Menurut Budi, diperkirakan tari sufi masuk ke Indonesia pada abad 20 melalui Pulau Jawa. Kita bermula dari pendirinya saja, Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi dari Turki, yang sebenarnya aslinya Afghanistan karena keadaan saat itu menyebabkan orang tuanya hijrah ke Turki. Dan dari sanalah Syekh Rumi berkembang menjadi orang yang dikenal alim, punya pesantren. Dan setelah punya guru namanya Syekh Syamsuddin Tabriz, yang menurut penulis barat itu pengembara nyentrik dari Jawa katanya. Ketemu orang ini beralih dari orang yang merawat pesantren kemudian menjadi tambahan saja penyair sufi terkenal dunia. Tari ini berkembang di Indonesia melalui Syekh Hisham Kabani dari Amerika yang aslinya dari Turki juga. Ya, kemudian mengembang torekohnya Naksabandi di Indonesia. Sebagai media dakwah, gerakan-gerakan dalam sufi punya makna mendalam. Abah, ini sebenarnya posisi badan yang baik dan benar untuk sufi itu seperti apa? Ya memang ini posisi harus diturunkan tangannya. Karena ini bentuk ketakutan antara amal yang tak layak untuk surga, dosa banyak yang tak kuat neraka. Ini sebenarnya disimbolkan ini. Harus diturunkan ini sama Azkal. Coba. Di depan perut. Nah, cinta di depan perut. Ini aspek prosesnya. Jadi kenapa cinta di depan perut, di bawah garis hitam itu garis antara material dan spiritual. Cinta tak boleh hanya makan gitu. Itu material namanya. Nasi dan minuman harus diubah menjadi cahaya. Maka baru diangkat ke dada. Membentuk tinta. Nah. I see. Nah, ketika inilah ada mawar di dada, kemudian kebaikan tak boleh sendiri, selamat tak boleh sendiri. Ini sampai ke kepala? Ya bukan, ini dimekarkan. Artinya? Memang kebaikan harus ditebarkan. Menebar kebaikan. Selain memahami makna dari setiap gerakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika hendak menari sufi. Bahkan arah berputar pun ditentukan. Berwudu dulu, kemudian mencium atribut pakai selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan dianjurkan, seperti orang mati persis itu, memakainya itu ke kiblat. Nah baru setelah itu baru menari. Satu arah, harus selaras dengan tawaf atau selaras dengan alam, jadi ke kiri. Ke kiri, itu energi positif. Kalau ke kanan ya bisa saja, tapi energi negatif. Saya penasaran bagaimana rasanya menari sufi. Busana penari sufi biasanya berupa jubah sebagai simbol kain kafan. Maknanya agar manusia selalu ingat kematian. Penutup kepala atau topi memanjang yang disebut sike melambangkan batu nisan. Pada dasarnya, sufi adalah tarian untuk mengendalikan hawa nafsu. Karenanya, ketenangan diri sangat diperlukan saat berputar. Jika tidak, bisa terjatuh. Oh my God, pusing. Oke. Hebat loh ini. Berputar sambil menjaga keseimbangan tubuh dan menyelaraskan gerakan tangan dalam waktu yang bersamaan tentu bukan hal mudah bagi pemula seperti saya. Yang penting fokus ya terus. Sebentar. Pusing ternyata. Oke, sebentar. Oke, jadi memang saat melakukannya harus fokus yang pasti ya. Bisa ke satu titik seperti tadi mau ke arah jari atau kemana. Tapi menurut saya ketika kita melihat penari sufi, sepertinya gampang, ternyata sulit sekali. Saya berusaha tadi berputar yang menurut saya putarnya sudah cepat, tapi tetap saya tidak mengembang.
Alias gagal. Ternyata ini kurang cepat juga. Kurang cepat. Gitu. Kurang cepat juga. Yeah. Wow. Jadi sebenarnya apa sih supaya kita tetap seimbang, tapi ini kainnya bisa mengembang? Apa yang harus dilakukan? Ya latihan terus. Butuh latihan. Ya 1 minggu 2 minggu bisa. Tergantung juga. Tergantung ya. orangnya juga. Saya sih agak khawatir. Ragu kalau 1 minggu bisa menguasai, tapi mantap. Terima kasih banyak kalau sudah mengajari. Terima kasih banyak. Bagi seorang penari sufi, menjiwai setiap gerakan saat berputar menjadi tariannya sempurna. Yang bikin saya penasaran adalah ketika menarikan sufi, apa yang Mas Fatoni rasakan saat menarikan sufi? Tenang. Tenang? Hati rasanya tenang aja. Nggak ada pikiran sama sekali yang lain. Beda sama saya yang baru pertama. Iya. Hati nggak tenang. Oh, itu salah berarti. Tak terbatas usia, laki-laki maupun perempuan bisa melakukannya. Awal pertama latihan di sini juga sampai geblak gitu, sampai jatuh ke belakang. Terus nabrak tiang pernah kayak gitu, muntah. Ya semua orang kalau latihan juga gitu, kalau awalan ya mental gitu, fokus. Dan perasaannya itu jangan takut jatuh gitu. Kalau mau jatuh ya dilawan kayak gitu. Dan keseimbangannya itu harus jaga gitu. Sufi, tarian syarat makna. Gerakan berputar menggambarkan proses perjalanan spiritual manusia. Dari tidak ada dan kembali menjadi tidak ada. Sufi menyiratkan ajaran Islam yang penuh cinta, membawa ketenangan jiwa baik dalam perkataan maupun perbuatan. Juga sebuah ekspresi untuk mencintai Sang Pencipta.